Fenomena Rohingya termasuk di dalam suatu sejarah dunia karena etnis minoritas Myanmar ini tertindas berpuluh-puluh tahun di negerinya sendiri. Disebut oleh Medicine Sans Frontiers sebagai one of the 10 world populations in danger of existence and survival, alias satu populasi masyarakat dunia yang terancam eksistensinya. Mari kita bahas lebih dalam tentang etnis Rohingya di satu tempat. Rohingya mendapat penolakan. Seorang juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan pada tahun 2009 bahwa kelompok Rohingya mungkin adalah kelompok yang paling tidak memiliki teman di dunia. Bahkan Malaysia yang sebelumnya menoleransi kedatangan ribuan pencari suaka Rohingya dan mengkritik persekusi yang dilakukan Myanmar terhadap kelompok minoritas tersebut, sekarang mengklaim bahwa ada harapan yang tidak adil terhadap warga Malaysia untuk membantu para pengungsi Rohingya di tengah iklim xenofobia yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Bahkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya juga menunjukkan keengganan yang sama untuk membantu etnis Rohingya. Mengapa Rohingya ditolak di Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak ikut berpartisipasi untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang bersifat melindungi pengungsi asing. Pada penghujung tahun 2023 ini, pengungsi Rohingya mencoba memasuki wilayah Indonesia. Namun, hal ini mendapatkan penolakan oleh penduduk lokal. Alasan mereka menolak karena pengungsi Rohingya sering berulah di tempat pengungsian. Salah satu contohnya yaitu ketika warga setempat memberikan bantuan makanan. Namun alih-alih berterima kasih, banyak pengungsi Rohingya yang protes karena merasa makanan yang diberikan terlalu sedikit. Bahkan lebih ironisnya, beberapa dari mereka malah membuang bantuan pangan tersebut. Hal ini memicu warga lokal membenci etnis Rohingya. Selain itu, Indonesia juga tidak memiliki sistem penentuan status pengungsi nasional. Oleh karenanya, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi Rohingya. Adakah manfaat jika kita menerima etnis Rohingya? Krisis kemanusiaan dari arus pengungsi etnis Rohingya dapat menjadi beban dan ancaman bagi stabilitas keamanan nasional. Situasi krisis kemanusiaan ini akan menjadi tantangan bagi para pemimpin Indonesia berikutnya untuk terus mengampanyekan perdamaian dunia dan mencegah makin banyaknya pengungsi akibat konflik. Sejak pertengahan November 2023, gelombang pengungsi etnis Rohingya mendarat di Indonesia. Gelombang pertama tiba pada 14 November. Ketika itu sedikitnya 196 imigran etnis Rohingya mendarat di pesisir Desa Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh. Hingga 10 Desember, tercatat ada 9 gelombang kedatangan para pengungsi etnis Rohingya yang membawa sekitar 1.600 orang. Mereka semua terdampar di Provinsi Aceh yang tersebar di Kota Sabang, Pidie, Aceh Besar, dan Lok Sumawe. Gelombang kedatangan para pengungsi dalam waktu singkat dan jumlah besar ini kemudian menuai respons dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian menginginkan agar pemerintah Indonesia menampung para pengungsi karena alasan kemanusiaan. Di sisi lain, tak sedikit yang menolak kedatangan para pengungsi tersebut.
Mereka beralasan para pengungsi dapat menambah beban ekonomi dan menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat sekitar. Dilema semacam itu sejatinya bukanlah hal baru bagi republik ini. Setidaknya sudah 6 tahun belakangan, pemerintah Indonesia terjepit dalam dilema terkait dengan pengungsi etnis Rohingya. Meski Indonesia hanya menerima bagian kecil dari total jumlah pengungsi, kedatangan para pengungsi Rohingya ini memantik perhatian nasional. Masyarakat di sejumlah daerah di Aceh dilaporkan enggan menerima pengungsi Rohingya ini. Mereka beralasan para pengungsi Rohingya yang telah ditampung menunjukkan perilaku yang kurang baik dan kabur dari kamp pengungsian. Kesimpulan? Konflik yang terjadi di Myanmar berdampak jangka panjang bagi etnis Rohingya. Pada awalnya, masyarakat Indonesia menerima kehadiran etnis Rohingya, namun setelah berbagai rentetan ulah dan tingkah laku dari etnis Rohingya yang merugikan warga lokal, memicu gelombang penolakan kehadiran pengungsi etnis Rohingya di sejumlah wilayah di Indonesia. Penolakan itu terjadi seiring dengan meningkatnya arus kedatangan pengungsi Rohingya di beberapa provinsi mulai pertengahan November lalu. Di sisi lain, mengingat warga Indonesia tidak sedikit yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah, seperti anak-anak putus sekolah, warga menengah ke bawah, dan lain-lain. Bahkan saudara kita di bagian timur Papua dan sekitarnya masih sangat membutuhkan bantuan dari kita semua, bahkan pemerintah. Kita semua sadar bahwa etnis Rohingya membutuhkan bantuan kita, tapi setelah berbagai ulah dan tingkah laku Rohingya yang merugikan warga lokal, haruskah kita membuka pintu masuk bagi mereka? Negara Malaysia telah membuktikan betapa merugikannya etnis tersebut bagi warga lokal, sehingga banyak seruan dari mereka yang mewanti-wanti kita untuk selalu waspada terhadap etnis Rohingya tersebut. Penutup. Pemerintah Indonesia harusnya sadar akan kesejahteraan masyarakatnya sendiri, dibandingkan harus menangani etnis Rohingya yang sudah jelas sangat merugikan negara kita. Kita tahu bahwa rentetan permasalahan ekonomi di Indonesia masih sangat banyak, seperti stunting pada anak, banyaknya warga putus sekolah, kesejahteraan yang belum merata, bahkan konflik Papua yang masih bergejolak dikarenakan kurangnya kesejahteraan masyarakat di sana. Membantu itu baik, namun alangkah lebih baik jika kita membangun negeri kita dahulu. Sekian dulu pembahasan kita ya, gengs. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila video ini bermanfaat, mari bagikan ke teman terdekatmu. Terima kasih.